di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga Tuan A dengan agregat balita, yaitu dengan kasus febris pada anak A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mbak, ini benar dengan Mbak Rika ya? Ya Mbak. Saya Ayu yang kemarin kontrak waktu sama melawan pengajian. Kan saya kemarin sudah kontrak waktu dengan Mbak mau melakukan pembuatan video. Ya Mbak. Melakukan penyuluhan yang kurang lebih nanti durasinya 30 menitan. Gimana Mbak? Boleh ya? Boleh Mbak. Ya. Mari Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih Mbak. Permisi Bu Rika, Ibu masih ingat saya? Ya masih Mbak. Saya perawat yang kemarin melakukan pengajian di sini. Ya. Di sini nanti saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan mengenai febris seperti yang anaknya Ibu alami. Kemarin kan anaknya Ibu demam. Demam itu sama saja dengan febris, Mbak. Kalau febris kan penyebutan secara ilmiahnya, kalau demam itu penyebutan orang awam gitu ya. Ini nanti ada leaflet. Nanti saya kasih leafletnya ke Mbak satu. Nanti saya akan menjelaskan isinya seperti apa itu demam, tanda gejalanya, disebabkan apa saja, terus bagaimana penanganan demam itu sendiri. Nanti kurang lebih saya memerlukan waktu sekitar 30 menitan sesuai dengan janji saya yang kemarin. Mbak bersedia ya? Ya bersedia. Maaf ini. Sebelum saya mulai penjelasannya, apakah Ibu tahu apa yang dimaksud itu demam? Tahu Mbak, tapi cuma sekilas saja. Ya. Kalau boleh tahu apa itu demam Pak? Demam adalah keadaan di mana terjadi kenaikan suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Ya sekilas itu kan bisa tahu. Nanti berarti saya akan menjelaskan detailnya mengenai penyebabnya kayak gitu ya Bu. Kita mulai saja. Apa itu sih febris atau demam? Demam yaitu keadaan di mana terjadi kenaikan suhu hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Nah, ada juga yang mengambil batasan 37,8 derajat Celcius itu sudah dikatakan demam. Nah, sedangkan untuk suhu melebihi 40 derajat Celcius itu biasanya disebut hipertermi. Dan bila suhu kurang dari 36 derajat Celcius itu disebut juga dengan hipotermi. Ingat-ingat ya Mbak, berarti kalau hiper kayak hipertensi itu kan naik ya, berarti di atas 40. Kalau hipo berarti di bawah 36. Nah, terus untuk apa saja tanda gejalanya? Di sini yang pertama tentu saja suhu tubuh meningkat. Terus kurangnya nafsu makan, anak sering rewel, gelisah, tidak bisa tidur, dan biasanya itu dehidrasi, kalau enggak bisa sampai dengan menggigil. Nah, dehidrasi sendiri itu biasanya disebabkan karena penguapan di tubuh. Kan tubuh terasa panas, cairan yang ada di tubuh itu menguap, terus terjadilah dehidrasi lambat laun. Kalau enggak diimbangi dengan minum air putih, kayak gitu. Terus disebabkan oleh apa saja sih demam itu? Yang pertama ada infeksi virus dan bakteri. Yang kedua yaitu penyakit ispa, tifoid, diare, dan lain-lain. Tifoid itu penyakit infeksi disertai demam. Terus yang selanjutnya penyakit kolagen dengan keganasan. Nah, penyakit kolagen ini seperti apa? Seperti kayak biasanya tuh muncul ruang di sekujur tubuh. Terus Mbak pernah tahu biduran? Nah, itu biasanya tuh disertai dengan panas demam. Terus selanjutnya, apa yang terjadi bila demam tersebut semakin parah?
dan berkepanjangan. Nah, bila demam semakin tinggi dan berkepanjangan, nanti itu bisa menyebabkan yang namanya pertama itu kejang. Terus yang kedua akan menjadikan dehidrasi. Kenapa bisa terjadi dehidrasi tadi? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena terjadinya penguapan, karena suhu panasnya tinggi, penguapan berlebih, jadilah anak tersebut dehidrasi. Terus yang ketiga kematian, tapi kalau kematian itu jarang. Terus bagaimana penanganan demam? Ada berbagai penanganan demam, banyak caranya. Yang pertama itu kalau untuk bayi umur 0 bulan baru lahir maksudnya sampai 6 bulanan itu cukup dikasih eksklusif saja, tapi sering untuk mengurangi terjadinya dehidrasi tadi. Terus kalau untuk anak-anak seusia anaknya ibu 18 bulan berarti menggunakan cukup air putih, kalau tidak nanti diimbangi dengan asinya ibu. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan pengukuran suhu. Ibu di rumah ada termometer? Iya. Nanti bisa dilakukan pengukuran suhu 4-6 jam sekali, itu secara teratur untuk mengetahui masih demam atau enggak. Terus setelah biasanya kan kalau melakukan imunisasi dapat yang namanya obat penurun panas untuk jaga-jaga nanti anaknya panas atau tidak ya. Nah, tadi pas ibunya imunisasi kemarin ibunya imunisasi dapat obat kan? Nah, itu bisa diberikan sesuai dengan resep yang dianjurkan oleh bidan desa, beri obat penurun panas. Terus jangan menyelimuti anak dengan selimut yang lebih tebal. Nanti akan panasnya akan semakin kan gini, posisi anaknya tuh panas, terus diselimuti lagi kan jadi lebih deras gitu. Penguapan yang terjadi di tubuh juga semakin meningkat 2 kali lipatnya. Terus selanjutnya lakukan kompres air hangat. Nah, saya pernah baca artikel itu ada yang namanya kompres air hangat itu lebih efektif daripada menggunakan kompres air dingin pada saat anak demam. Terus yang keenam tadi perbanyak air putih, minum air putihnya maksudnya. Terus jika panas berkepanjangan atau tidak kunjung turun segera, rujuk ke rumah sakit terdekat atau klinik bisa. Tadi kan saya sudah menyampaikan materi yang ada di sini semuanya. Nanti saya ada pertanyaan untuk ibunya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya ulas kembali. Mungkin sekitar 3 pertanyaan ya. Kita mulai ya Bu. Apa sih yang Ibu ketahui tentang sepsis itu? Demam adalah keadaan di mana suhu tubuh naik mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Ya. Terus apa saja tanda gejalanya kalau boleh tahu? Suhu tubuh meningkat, gelisah, rewel, nafsu makan turun, tidak bisa tidur, ya, menggigil dan dehidrasi. Ya. Terus jika anak panas, tindakan apa yang bisa dilakukan? Memberikan obat penurun panas, ya. Mengkompres dengan air hangat, melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala, ya. Terus perbanyak minum air putih. Nah, jika anak tersebut suhunya tidak turun, sudah beberapa hari, sebaiknya tindakan apa yang dilakukan? Ibu sudah mencoba untuk memberi penurun panas, sudah sering mengecek suhu, memberikan air putih. Berarti Ibu lakukan tindakannya apa setelah itu? Kalau tidak ada perubahan, membawa untuk berobat ke klinik terdekat atau ke puskesmas atau ke rumah sakit agar mendapat perawatan yang lebih intensif. Iya benar. Saya rasa Ibu sudah paham ya apa yang saya sampaikan tadi. Nanti
kebetulan kan suaminya tidak ada, lagi kerja di luar, Ya. nanti suaminya bisa dikasih tahu tentang pendidikan kesehatan yang saya berikan tadi, biar sama-sama mengurus anak itu lebih enak tuh, kan tahu sama satu sama lain. Ini saja yang saya sampaikan. Mungkin besok saya akan kesini lagi untuk bukan memberi sih, lebih tepatnya evaluasi. Ibu masih paham atau sudah lupa, terus ibu sudah bisa menerapkan ke anaknya atau belum, gitu ya. Mungkin besok ibu waktu luangnya jam berapa? Kisar jam berapa? Nanti saya menyesuaikan waktunya itu saja. Pagi bisa jam 9. Ya, jam 9 ya Bu, saya kesini lagi untuk melakukan evaluasi tersebut. Itu saja Ibu. Terima kasih ya Bu, sekali lagi terima kasih. Nanti jangan lupa suaminya dikasih tahu ya. Ini nanti bisa dikasihkan ke suaminya. Ya, terima kasih Bu.